Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hari ini kita akan membahas tentang masalah-masalah pendidikan yang saat ini tren terjadi dan hari ini juga kita melakukan pertemuan terakhir. Nah, adapun yang presentasi pada hari ini itu adalah Misbah, Muslimah, Nur Saadah, dan Raidah. Nah, temanya tentang isu-isu pendidikan saat ini. Saya langsung sharekan. Nah, kepada teman-teman yang bertugas, disilahkan untuk langsung mempresentasikannya. Terserah siapa yang memulainya, nanti siapa yang moderator di antara kalian, terserah. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Isu-isu Pendidikan Saat Ini. Yang A, pengertian pendidikan. Salah satu makna pendidikan yang banyak dianut ialah mengatakan bahwa suatu bangsa yang dikembangkan atas dasar suatu pandangan hidup itu berfungsi sebagai filsafat pendidikan, suatu cita-cita atau tujuan yang menjadi motif cara sesuatu bangsa berpikir dan berkelakuan yang dilangsungkan secara turun-temurun kepada angkatan berikutnya. Kemudian yang B, proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Wabah virus corona yang terjadi secara global merubah pelaksanaan proses belajar mengajar yang umumnya dilaksanakan secara tatap muka di kelas menjadi proses pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan demi menjaga keselamatan berbagai pihak termasuk pendidik dan peserta didik dari penularan virus ini. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi semua pihak yang berkepentingan. Proses pembelajaran jarak jauh ini mengandalkan penggunaan teknologi sebagai sarana transfer ilmu atau virtual learning. Berbagai aplikasi media pembelajaran harus dikuasai oleh para pendidik, peserta didik maupun orang tua yang harus mendampingi anak mereka dalam proses belajar mengajar. Bismillah. Mana-mana mah kembali. Berarti harus gimana? Itu dari siapa? Barang yang baca buka kan? Kira Imus tadi. Apa dong? Aduh. Adapun beberapa LMS dalam proses belajar mengajar yang digunakan secara gratis atau open source adalah sebagai berikut. A. Google Classroom. B. Moodle. C. Schoology. D. Edmodo. E. Kahoot. F. Quizzes. Beberapa video conference yang sangat populer adalah sebagai berikut. Yang pertama, Google Meet, Zoom Meeting, Disco Webex, Microsoft Teams, FaceTime, WhatsApp. Kemudian telah bermitra dengan Kemendikbud telah bermitra dengan platform pembelajaran online yaitu Smart Class,
Ruang Guru, Sekolahmu, Genius, Kuiper, Google Indonesia, dan Microsoft. Setiap platform akan menyediakan fasilitas yang dapat diakses publik dan gratis. C. Pemanfaatan internet dan kurikulum. 1. Pemanfaatan internet. Pemanfaatan internet di dunia pendidikan berawal dari keresahan guru dalam pengembangan kompetensi mengajar. Banyak kesulitan yang dialami guru untuk berinovasi dengan teknologi. Bahkan kemampuan literasi teknologi harus dibiasakan dari awal. Tuntutan akan inovasi sebagai kompetensi guru melek teknologi ini dijabarkan menjadi perilaku inovatif yang memanfaatkan teknologi seperti masa sekarang. Pengembangan inovasi ini membawa dampak positif bagi siswa dengan memperoleh kemudahan belajar dimanapun, pendidikan sepanjang hayat, bahkan belajar mandiri menjadi lebih bermakna dengan adanya internet. Perilaku positif seperti kebiasaan menggunakan internet di dunia pendidikan diharapkan membawa dampak positif bagi tujuan kurikulum, sehingga keberhasilan dunia pendidikan bisa diwujudkan dengan mudah dan efisien. Yang kedua, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan pada pengembangan karakter dan kemampuan melakukan atau kompetensi tugas-tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu dan pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Kita masuk ke bagian D, kualitas guru di Indonesia. Guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tidak terpisahkan antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Keempat kemampuan tersebut merupakan kemampuan interaktif yang satu tidak dapat dipisahkan dengan yang lain. Tahun 2016, kualitas pendidikan di Indonesia berada di peringkat ke-62 dari 69 negara. Hal ini menjadi cermin konkret akan kualitas dan kompetensi guru di Indonesia. Maka harus ada langkah serius untuk membenahi kualitas guru, karena nyatanya tidak sedikit guru yang hari ini tetap saja menjalankan proses belajar mengajar dengan pola top-down. Guru seolah berada di atas, dan siswa berada di bawah. Guru bertindak sebagai subjek, dan siswa sebagai objek belajar. Guru merasa berkuasa untuk membentuk siswanya. Selanjutnya, sekolah tidak ramah anak. Dewasa ini sekolah menjelma menjadi momok yang menakutkan bagi kebanyakan anak di usia sekolah. Pada pasalnya, banyak terjadi kasus-kasus yang menghambat bahkan menghentikan proses perkembangan peserta didik, seperti kekerasan, pelecehan seksual, diskriminasi gender, dan berbagai tindak pidana lainnya. Adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memuat prinsip perlindungan anak dalam proses belajar mengajar ternyata tidak menyurutkan angka kekerasan terhadap anak yang kerap masih terjadi di lingkungan sekolah. Dalam 5 tahun terakhir, 2007 sampai 2012, di Jakarta misalnya terjadi banyak kasus bully
mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pelaku kekerasan terjadi antar siswa mulai dari kekerasan fisik sampai tingkatan psikis, seperti olok-olokan yang mengarah ke arah kekerasan fisik ini. Yang terakhir, diskriminasi pendidikan terhadap kaum marginal. Munculnya stigma masyarakat marginal bahwa orang miskin dilarang sekolah karena tidak adanya keberpihakan sekolah pada mereka. Sistem pendidikan yang diterapkan penentu kebijakan yang tidak memihak kaum marginal dan kemiskinan menjadikan sekolah sebagai barang mewah. Sebagaimana diungkapkan Prasetyo, bahwa bukan hanya kebijakan pendidikan yang payah, kebijakan pemerintah yang lain juga menyebabkan rakyat semakin sulit untuk mendapatkan pendidikan. Kebijakan pemerintah itu secara tidak langsung adalah pelarangan orang miskin dilarang sekolah. Demikian penjelasan dari kami. Sudah? Sudah mulai. Sudah. Nah, itu tadi beberapa penjelasan terkait dengan masalah-masalah pendidikan, terutama masalah pandemi yang katanya saat ini banyak pembelajaran yang diadakan melalui daring, dan memang harus melalui daring, terutama melalui aplikasi WhatsApp biasanya. Nah, itu. Selain itu juga aplikasi lain seperti Google Meet bisa, kemudian Google Classroom juga bisa. Itu merupakan salah satu bagian-bagian aplikasi yang diterapkan di masa pandemi ini. Meskipun diterapkan secara maksimal, tetapi penyampaian materi itu pun tidak tersampaikan secara maksimal kepada murid-murid. Kenapa? Karena tadi ada sebagian murid itu memperhatikan, ada juga yang tidak memperhatikan, macam-macam. Oleh sebab itu, untuk efektif atau tidaknya bagi sebagian orang itu tentu masih belum terlalu efektif melakukan pembelajaran secara daring. Kenapa? Karena tadi banyak juga guru-guru yang harus beradaptasi dengan perubahan, dan adaptasi itu dilakukan secara cepat, dan tidak bisa diterapkan. Kenapa tadi mati? Yuk. Entah jaringan saya kah yang mati, wallahu a'lam. Sampai mana tadi penjelasannya? Sampai mana tadi penjelasannya? Oh, sampai guru-guru itu harus beradaptasi secara tepat dengan segala perubahan. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan segala perubahan itu, maka kita tidak akan bisa melakukan aktivitas pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, itu. Selain itu juga banyak keluhan-keluhan orang tua yang harus memahami dengan cepat juga perkembangan teknologi. Di antaranya harus memberikan suatu pendidikan juga terhadap anak, dan guru juga terbebani dengan masalah-masalah administratif lainnya. Nah, itulah mengapa di antara saat ini problem pendidikan yang sedang dihadapi, belum lagi masalah kurikulumnya, belum lagi metode penyampaiannya, belum lagi masalah penerimaan mata pelajaran, penerimaan materi terhadap murid itu sendiri seperti apa. Nah, itu yang harus digali lagi seperti apa. Dan Bapak Menteri Pendidikan sudah membolehkan awal dari 2021 itu. Ada ide. Soalnya tadi sinyal saya lagi bermasalah, soalnya sinyalnya terbagi jadi dua nih.
ke kakak itu dia jadi asesor sekolah, kayaknya tuh dia lagi asesor sekolah, makanya jaringannya terbagi dua. Itu tadi sampai mana? Jadi sampai mana Pak penjelasan saya tadi? Belum lagi masalah kurikulum ya. Masalah kurikulum di masa pandemi ini harus dimaksimalkan dalam pengaplikasiannya. Dan alhamdulillah kata Bapak Menteri awal 2021 ini kita udah boleh melakukan tatap muka. Semoga saja kita bisa ya menerapkan itu di semua lini pembelajaran. Supaya apa? Supaya hasil yang diinginkan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu belum kemudian lagi sekolah saat ini juga menjadi, kata teman-teman tadi, menjadi suatu sarana yang dimana di situ bukan lagi hanya pendidikan yang ada, tetapi ada aspek-aspek lain yang termuat, yaitu aspek bullying, kemudian pelecehan, kemudian lagi kekerasan. Nah, hal-hal semacam ini hendaknya itu harus diantisipasi dari sekarang, bagaimana caranya supaya hal-hal demikian itu meminimalisir kejadian-kejadian yang seperti itu. Selain itu juga masalah pendidikan saat ini tidak meratanya masih belum merata ya. Ketimpangan masih antara sekolah yang ada di kota dengan sekolah yang ada di desa-desa. Nah, itu. Namun saat ini saya lihat di desa-desa, di pelosok-pelosok itu mampu menyeimbangi pendidikan dengan cara apa? Dengan adanya sekolah-sekolah yang berbasis swasta. Gitu. Kayak sekolah IT kan telah menjamur di berbagai wilayah kabupaten, khususnya di Kalimantan Selatan. Itu IT, sekolah Islam terpadu, itu sangat sudah menjamur lah. Bahkan setiap kabupaten itu ada. Nah, mereka menggunakan sistem yang memang di satu sisi menggunakan sistem yang digunakan pemerintah, namun di sisi lain juga mereka juga melakukan inovasi-inovasi dalam melakukan sistem pembelajaran itu sendiri. Itu diantaranya. Oleh sebab itu merupakan salah satu upaya untuk menyamaratakan keilmuan, setidaknya keilmuan yang ada di kota dengan yang ada di desa atau pelosok-pelosok. Nah, permasalahan lain yang sering ditemui dalam pendidikan juga marginalisasi ya. Sebagian masyarakat, sebagian wilayah masih ada hal yang belum bisa kita mengenyam pendidikan seperti mana seharusnya. Kenapa? Karena ya tadi minimnya fasilitas, kemudian lagi jauh di jarak antara sekolah dengan rumah. Nah, itu. Belum lagi kalau di tempat di sini gurunya yang harus naik ke gunung ada. Itu salah satu upaya untuk pemerintah untuk menyamaratakan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, meskipun secara fasilitas itu masih belum bisa disamakan. Karena apa? Karena keterbatasan anggaran dan lain sebagainya, itu juga yang mempengaruhi pendidikan. Nah, selain itu tantangan yang lain dalam dunia pendidikan ini adalah masalah ketika kalian sekolah dasar itu akan berbeda ketika kalian telah menjadi guru sekolah dasar. Ya. Kalian ketika menjadi murid dan menjadi guru sekolah dasar itu akan berbeda. Kenapa? Karena tantangannya saat ini, masalahnya itu adalah kemajuan sains dan teknologi. Anak-anak itu saat ini sudah bisa bermain gadget, bahkan setiap anak itu memiliki akun untuk bermain game, ya. Sehingga apa? Itu akan mempengaruhi pola pikir dia dalam pembelajaran juga. Nah, bagaimana guru caranya mengarahkan anak-anak ya supaya mereka tetap boleh menggunakan gadget, namun di situ ada hal-hal yang perlu diawasi, yang perlu ditekankan bahwasanya tidak semuanya hidup kita itu dihabiskan di gadget. Nah, itu yang harus ditanamkan.
Dan perlu ditanamkan juga masalah pendidikan saat ini, yaitu pendidikan Pancasila ya. Kenapa? Karena Pancasila itu merupakan salah satu dasar negara yang harus di apa ya? Yang harus eh, ditanamkan sejak dini pada murid-murid sekolah dasar atau IMI itu sendiri. Supaya apa? Supaya ketika mereka menemui paham-paham yang berbeda dengan mereka, maka mereka bisa memfilterisasi paham tersebut. Soalnya kan saat ini banyak paham yang menggerogoti nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, itu sampai di situ dulu masukan saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan di antara kalian? Silahkan, atau langsung terserah ya. Ini terserah makalah siapa yang berhak untuk bertanya, siapa yang berhak untuk memberikan komentar, silahkan. Atau lewat chat bisa, jangan nyalakan mikrofonnya kecuali dipersilahkan oleh pemakalah. Ya, sampai di sini dulu masukan dari saya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan nanti atau masih kurang, nanti bisa ditambahkan. Dan guru tidak mengetahui bagaimana orang tua itu mengajar anak dan membantu anak itu. Bisa aja dengan kekerasan mungkin, atau gimana, atau acuh atau tak acuh gitu. Jadi bagaimana solusinya agar anak tidak kesulitan dalam belajar online di rumah gitu. Online di rumah. Ya, belajar daring ya, secara online di rumah. Itu tadi, ya bujur juga Bang, memang ada lah kasus-kasus gitu, memang ada sekalinya lah orang tua menyuruh anaknya belajar, namun anaknya ini bandel, orang tuanya ini banyak urusan sana sini, dan akhirnya apa? Akhirnya orang tua ini melakukan sesuatu yang tidak diinginkan pada anak. Bagaimana itu responnya para pemakalah? Yang pertama itu. Kemudian yang kedua itu ada dari Asmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmiati, ingin bertanya. Kita tidak menghendaki semua ini terjadi, iya pasti. Namun apalah daya, puitis sekali. Nah, menurut kalian sejauh mana keberhasilan keberlangsungan pendidikan di tengah wabah COVID-19? Terima kasih. Terus ada lagi yang hendak bertanya, silakan. Satu lagi ya, 3 aja. Kasihan para pemakalahnya. Ada lagi yang hendak bertakun? Ada lagi yang hendak bertanya? Raida, ada kan? Nanti takun akan? Jadi pemateri. Pemateri ulun alem. Iya kah? Nah, kalaupun Minah tadi itu kadada Bang lah di dalam slide itu kadada jawabannya gitu. Kemudian Asmiati juga kadada jawabannya. Itu hasil analisis kalian seperti apa? Kalau mau langsung dijawab, silahkan jawab langsung. Dan kita ini kita rekam ya. Ini direkam. Nanti saya upload ya. Izin. Boleh bertanya Kak Malim? Ya, silahkan. Tentang peran orang tua dalam pembelajaran daring tadi, Malim. Ya, silahkan. Dengar itu pemakalannya. Langsung. Apalagi kan tentang pembelajaran daring kan peran orang tua itu lebih dari 0,5%. Maksudnya berpegang penuh atas apa tindakan sang anak terhadap pembelajaran berlangsung. Terus ada yang berita-berita yang sampai anak meregang nyawa itu bagaimana, Malim? Karena misalkan stres ya? Iya, sampai kayak dipukul pakai sapu sampai nyawanya sampai nggak ada itu, Malim. Emang ada itu? Padahal kan iya ada kemarin di berita, Malim. Padahal kan pentingnya kita dalam mengasuh anak kan nggak harus pakai kekerasan, nggak sampai
apalagi sampai menghilangkan nyawa seorang anak, Malim. Mendidik anak kan kadang juga kita harus tahu karakteristik sang anak, cara pembelajarannya, seperti itu. Nah, itu bagaimana sih, Malim, pendapat pemateri atau mungkin yang lain dari teman-teman begitu? Terima kasih. Sama. Nah, itu tadi. Itu perlu loh dikaji ulang bagaimana sih sebenarnya aspek psikologis ya ketika anak belajar di rumah secara daring di bawah bimbingan orang tua. Nah, di satu sisi orang tua ini banyak kesibukan lain, belum lagi berdagang, belum lagi misalnya urusan kantor, belum lagi urusan yang lain misalnya. Nah, ini anak disuruh belajar bawelnya minta ampun. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya orang tua tadi bertindak keras kepada anak, dan sangat disayangkan sebagian kejadian itu ada yang merenggut nyawa anak itu sendiri dalam perkuliahan daring. Nah, itu bagaimana sebenarnya respon kawan-kawan semuanya? Ada yang ingin merespon, silahkan. Atau pemakalah dulu ingin merespon? Bisa langsung direspon atau seperti apa nih? Boleh memberikan tambahan pertanyaan lagi, Kak Malim? Iya aja. Itu kalau misalnya dilihat dari perbandingan pendidikan di sekolah dan di rumah kan ibaratnya sama-sama misalkan sama-sama pendidik dari pihak orang tua dan juga guru. Nah, kalau di guru kan sama-sama pendidiknya kan sama-sama satu. Kalau di sekolah kan ada puluhan murid, sedangkan di rumah pendidiknya satu dan muridnya mungkin satu atau dua yang mengajar anaknya. Tapi kenapa sampai yang pendidik ini mengajar anak sendiri atau mungkin beberapa anak yang diajarkan kok sampai meregang nyawa seperti itu, Malam. Sedangkan dari pihak pendidik di sekolah atau guru itu mendidiknya bahkan belasan murid, puluhan murid, tapi nggak ada yang sampai seperti itu, Malim. Nah, itu bagaimana seharusnya, Malim? Oh ya, bisa dipahami. Bisa loh dipahami, Bun, kan? Misalnya guru itu 10 orang. Guru misalnya 10 orang di sekolah. Anaknya ratusan gitu, nah. Beda halnya dengan orang tua yang di rumah yang mendidik anak cuma satu orang atau dua orang gitu loh. Itu sampai merenggut nyawa gitu loh. Kok bisa gitu terjadi? Itu bagaimana tuh respon kalian kawan-kawan? Nah, itu bujur juga Pak, guru mendidik di sekolah itu ratusan, hampir tidak ada yang merenggut nyawa. Sedangkan orang tua mendidik anaknya itu sampai ada yang merenggut nyawa. Itu bagaimana? Nah, udah dulu ya. Pemakalah mau merespon yang mana? Punya Aminah kah? Punya Asmiati kah? Atau ampun siapa tadi? Siapa tadi yang bertanya? Hidayatul Aulia, Malim. Hidayatul Aulia. Nah, silakan mau merespon yang mana? Kepada kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Langsung dijawab kah? Cari jawaban lagi. Oke. Silakan. Hidayatul Aulia tadi lah, kenapa ajar orang tua tuh kadang-kala mengajar anak, sedangkan guru kawa banyak mengajar anak-anak. Nah, jadi ada nih guru semua pandir kayak ton. Jadi ingin kakanakan tuh, misalnya lawan. Ingin menanggapi, bukan tidak mampu, cuman kayak tidak menguasai. Tidak menguasai cara metode, cara pembelajaran kepada sang anak itu seperti apa. Kadang memahami karakteristiknya. Sedangkan kan itu ibunya, dan seorang guru bukan ibunya, tapi mampu memahami karakteristik karakteristik sang anak seperti itu. Coba dengarkan dulu Minah ingin menanggapi kayak apa, Men? Kayak apa kisah guru tadi? Kayak tadi ujar guru ulun tadi, Jisidin kenapa jadi orang tua tuh kadang menguasai satu anak kalau jar lo kok
kada tahu kayak apa mengajar anak nih, kada definisi kemampuannya. Karena Nah, kamu beda lah. memahami apa kondisi Kayak apa anak. mengajarnya, ya kalau itu kah? Ya. Nah, jadi dilihat dari anaknya dulu. Anak-anak ini kalau di rumah itu, kalau sudah terbiasa, akan misalnya, kalau misalnya PR ini ngerjakan sendiri, atau apa sendiri. Nah, kalau semenjak online kan dibantu orang tua. Kalau orang tuanya itu kan tidak pernah mengajar anak, kecuali misalnya orang tuanya itu selalu membantu anak, walaupun tidak online, mestinya orang tua itu bisa. Tapi karena orang tuanya juga tidak terlalu memperhatikan anak, makanya orang tua tidak bisa mengurus satu anak itu, mengajarnya tidak bisa. Nah, dan anak itu pun berani melawan karena dia merasa orang tua itu tidak terlalu harus dihormati karena bukan guru kayak itu. Kalau guru itu sudah pasti harus dihormati seorang anak gitu. Makanya guru lebih mudah mengajar karena guru juga bisa, karena juga guru sudah banyak memiliki strategi-strateginya, sedangkan orang tua tidak. Orang tua hanya bekerja, cuma membantu sedikit-sedikit, dan itu pun kalau anak tidak bisa, orang tua bisa emosinya naik, dan di situ anak mulai tidak suka akan belajar dengan orang tua. Dan di situ orang tua, bukan salah orang tua juga, bukan salah guru juga, tapi sebenarnya kemauan anaknya sendiri sih, karena kalau anaknya ada kemauan, mungkin orang tuanya juga akan mengajar juga kayak itu. Dan ada loh, misalnya anak nih gancak banget main game, jam malam tadi lo main game. Nah, jadi itu tuh suah nih anak nang main game tuh. Jadi kayak apa nih solusinya aja supaya anak nih ampe main game, karena orang tuanya kreatif daripada guru. Seharusnya guru itu lebih kreatif daripada orang tua kan. Kan ada beberapa orang tua yang lebih kreatif dari guru juga. Dan misalnya anak tuh sering cek HP, misalnya mono HP, caranya tuh kayak Pak dengan kuis atau kayak bermain-bermain gitu. Apalagi anak SD, kalau SMK kayak MTS itu mengajarnya kayak sambil bermain, tapi kawa juga dengan kuis-kuis gitu. Jadi kayak balik intinya orang tua tuh kada salah dan guru kada salah, tergantung kehendak muridnya juga, kehendak anak itu juga anak belajar atau kada. Tapi misalnya karena anaknya kayak itu, tinggal sekreatif mungkin orang tua atau guru kayak apa cara mengajar supaya hakun itu. Tapi Ya, juga makasih Aminah. yo sama-sama Mem. Nah, terus emang untuk efektifnya anak kita itu kalau kalian punya anak nanti memang harusnya itu lebih baik dididik oleh orang lain, meskipun kita itu sebagai seorang guru, itu lebih baik dididik oleh orang lain. Kenapa? Dia lebih hormat ya. Tadi kata Minah, dia lebih hormat kepada orang lain dibandingkan kepada orang tuanya. Sebab apa? Orang tuanya dia bisa aja membentak nanti, bisa nangis, minta apa segala. Dan orang tua ini sebagiannya istilahnya itu kada purunan gitu. Nah itu sehingga apa? Sehingga selalu dikasih sayang, dimanja dan lain sebagainya. Beda halnya dengan guru atau orang lain. Apalagi anak itu dimasukkan ke pondok pesantren, Nah itu lebih baik lagi daripada dia di rumah. Nah kalau di pondok itu dia istilahnya 24 jam ada sudah jadwal-jadwal yang harus ditaati. Dan di pondok juga dia akan belajar bergaul dengan teman-teman yang lain. Tuh, ada nilai-nilai sosialnya. Nah, kalau tidak bisa di pondok pesantren, setidaknya anak itu bisa dimasukkan ke ke sekolah yang memang yang memang dari pagi sampai sore gitu loh. Jadi kita mengawasinya malam. Jadi anak-anak itu di bawah pengawasan guru semuanya. Dan dia lebih patuh dan lebih nyaman orang mendidik daripada kita mendidik sendiri anak kita sendiri itu sendiri. Seperti itu. Kalau masalah sampai dia orang tuanya itu sampai tidak bisa mendidik, ya sampai mati itu, bagi saya itu sangat sudah keterlaluan. Gitu loh. Kenapa? Ya itu sampai mendidik anak untuk belajar saja sampai mati gitu, sampai meninggal. Dan itu memang orang tua itu tidak semestinya salah orang tua dan tidak semestinya salah anak, dan harusnya adanya kerjasama antara anak, dan yang terpenting itu adalah metode
cara orang tua dalam merayu lah istilahnya ya, merayu anak supaya akan belajar. Nah itu makanya tadi guru itu harus kreatif, dan kreatif guru itu harus lebih banyak dibandingkan orang tua. Kenapa? Karena tidak satu karakter yang harus ini kan dihadapi oleh seorang Diajari. guru. Iya. Dari kelas 1 misalnya itu 10 orang, kelas 2 22 10 aja udah 60 kan. Nah, itu juga harus diperhatikan. Dan oleh sebab itu kalian belajar sebelum kalian terjun ke lapangan dalam untuk mendidik anak-anak nanti, setidaknya kalian harus bisa menguasai berbagai macam metode-metode dalam pembelajaran. Apalagi ini masih masa-masa transisi loh ya. Nanti dari 2021 ini hampir setengah tahun. Nanti pertengahan tahun 2021 itu masih masa-masa transisi ya. Dalam pengertian masih transisi situasi kita saat ini. Apakah kita bisa meninggalkan situasi kritis ini atau kita masih bertahan di situasi kritis ini? Itu yang akan menjadi penentu. Makanya Bapak di awal 2021 nanti itu awal dari perpindahan masa new normal ke normal kembali. Itu tanggapannya. Silakan pemakalah, kita dengarkan dari pemakalah dulu. Sudah ada jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawabkan pertanyaan dari Esmiati. Yang pertanyaannya, sejauh mana keberhasilan keberlangsungan pendidikan di masa pandemi? Dengan sistem pembelajaran jarak jauh, tidak menutupi kemungkinan akan timbulnya masalah-masalah dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, tentunya peserta didik maupun tenaga pendidik dari semua kalangan harus memiliki akses internet yang bagus. Namun, banyak daerah-daerah yang memiliki akses internet yang kurang baik atau tidak lancar sehingga menjadi satu kendala berlangsungnya kegiatan belajar mengajar dengan baik. Selain itu, tidak sedikit peserta didik yang mendapatkan hasil belajar yang maksimal baik dari materi pembelajaran maupun penugasan-penugasan yang diberikan selama masa pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya coba menjawabkan pertanyaan dari Amina, di mana tadi pertanyaannya siswa kesulitan belajar online dan belajar online di rumah, sehingga proses pengajaran yang awalnya dilakukan oleh guru, kemudian peran itu dialihfungsikan ke pendidik, di mana situasi yang dialami di rumah, siswanya mengalami tindak kekerasan. Jadi, tadi betul kata Aminah, kalau murid itu lebih patuhnya terhadap guru, karena lebih takut terhadap guru daripada orang tua, sehingga murid itu lebih lebih menurutnya kepada guru, karena situasi ini mengharuskan orang tua yang melakukan proses pembelajaran, sementara orang tuanya ini tidak memiliki kemampuan dalam proses mengajar. Bisa juga akibatnya orang tua ini melakukan tindak kekerasan karena muridnya tidak patuh terhadap orang tuanya. Tidak patuh terhadap orang tuanya. Orang tuanya bisa juga
mengalami depresi atau stres. Nah, pandemi ini kan membawa dampak yang cukup luas, bukan hanya pada peserta didik, tapi juga pada psikis orang tua. Karena beban yang menumpuk mengakibatkan orang tua ini juga mengalami sehingga lebih emosian. Maka dari itu, kita perlunya menjalin komunikasi antara guru dan murid dalam sistem pembelajaran daring ini. Guru bisa menemukan semangat dan memotivasi siswa dalam belajar, terkhusus saat pandemi. Guru harus memunculkan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik di kalangan siswa pada saat mereka belajar di rumah, umpamanya dengan cara menjelaskan kaitan pembelajaran dan kepentingan atau kebutuhan siswa, atau dengan cara memberikan pujian, hadiah, dan memberi nasihat, kadang-kadang memberikan teguran. Jadi, guru itu juga perlu memberikan teguran kepada murid, meskipun dilakukan dengan cara online. Tegurannya berupa nasihat, atau bisa juga motivasi. Untuk guru dan orang tua juga perlu menciptakan situasi nyaman dalam proses pembelajaran. Guru ini dituntut untuk selalu menjalin komunikasi sehingga yang akibat kekerasan atau bahkan terjadinya pembunuhan pada siswa itu bisa diatasi. Sekian, apakah bisa dipahami, Aminah? Itu men, jawabannya dari kawan. Terus tanggapan dari Hidayatul Aulia lagi mana? Siapa yang menanggapi? Jadi, pertanyaan dari Hidayatul Aulia, intinya kita sebagai orang tua jangan memaksakan kehendak kepada anak agar mereka tidak terbebani, sehingga tidak menjadi anak yang tumbuh besar namun tidak berbekal pengalaman, pengetahuan, dan wawasan. Dengan demikian mereka tumbuh dengan spirit yang kaya disertai cara berpikir yang mumpuni. Selain itu, orang tua juga diajak terlibat menyusun jadwal terkait aktivitas dan kegiatan antara belajar dengan bermain. Ini kreatif orang tua dan terlibat langsung dengan anak. Komunikasi yang positif dalam mendisiplinkan anak dan juga sebagai teman serta pemahaman etika dan budi pekerti menjadi bagian terpenting dalam tumbuh dan berkembang. Mengingatkan tentang waktu dengan komunikasi yang baik dan tidak meninggalkan sikap introspeksi diri. Relasi sebagai hubungan baik antara orang tua dengan anak yang berfungsi sebagai guru dan juga sebagai orang tua untuk mendampingi anaknya belajar di rumah yang memiliki keterkaitan dengan teknologi. Demikian itu saja. Nah, itu tadi itu tadi tanggapan-tanggapan dari kawan-kawan lah tentang problema pendidikan yang saat ini dihadapi oleh dunia pendidik ya. Dan seluruhnya pasti mengalami hal-hal yang demikian. Di antaranya ada trauma psikologis, ada trauma psikis ya. Kemudian lagi belum lagi bagaimana kolaborasi antara satu sekolah dengan sekolah lain. Nah, itu juga menjadi problem di saat ini. Masalah-masalah psikologi anak, belum lagi bagaimana cara penyampaian materi, apakah materinya tersampaikan atau tidak, dan anak itu juga dituntut untuk mengerjakan tugas, dan akhirnya apa? Akhirnya anak itu bisa stres. Nah, itu juga yang membuat masalah baru di dunia pendidikan yang kita saat ini belajar secara daring. Selain itu juga belum lagi penerapan kurikulum itu seperti apa, dan bagaimana sistem sekolah merdeka juga
Itu yang dikeluarkan oleh ungkapan-ungkapan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, bagaimana sih sebenarnya sekolah merdeka atau kurikulum merdeka itu dalam sekolah, nah, itu bagaimana penerapannya. Itu akan menjadi PR ke depannya, dan tentunya kalian sebagai calon guru harus memiliki sikap antisipatif, futuristik, istilahnya itu antisipatif terhadap masa depan. Dengan kata lain, masalah yang kalian hadapi saat ini itu belum tentu akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Bisa saja ketika kalian jadi guru itu muncul lagi berbagai macam masalah baru, dan kalian harus melakukan sikap tegas dan cepat dalam mengambil keputusan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi, baik dunia pendidikan atau dunia secara umumnya. Nah, sampai di situ. Silahkan dulu ditutup diskusinya. Siapa yang menutup di antara pemakalah? Siapa yang Raidah kah menutup atau siapa? Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.